Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakultas Syariah dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Fakultas Syariah, yang mana podcast yang mengenalkan ruang lingkup dan lingkungan Fakultas Syariah secara mendalam. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan 1 yang membidangi akademik di Fakultas Syariah, yakni beliau adalah Dr. Farhani SH MH. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah datang di podcast Fakultas Syariah. Oke teman-teman, nanti kita akan berbicara santai atau ngobrol santai yang mana akan membicarakan mengenai akademik di Fakultas Syariah ini, yang mana kita akan membicarakan mengenai kurikulum di Fakultas Syariah, bagaimana syarat skripsi dan penggantinya di Fakultas Syariah ini, dan juga bagaimana kegiatan praktikum profesi di Fakultas Syariah ini. Tentunya hal tersebut sangat perlu diketahui oleh semua mahasiswa Fakultas Syariah, yang mana kita akan berkecimpung dalam kegiatan tersebut. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lama-lama, mari kita langsung saja tanyakan kepada narasumber di podcast pada siang hari ini. Terima kasih Bapak telah hadir di podcast Fakultas Syariah ini. Untuk pertanyaan pertama Bapak, mohon Bapak dijelaskan mengenai bagaimana desain kurikulum di Fakultas Syariah ini Bapak, agar teman-teman mengetahui, oh kurikulum di Fakultas Syariah ini tuh seperti ini. Nah, ya. Seperti itu Bapak. Terima kasih ya Mas Fadlan. Saya senang sekali bisa berjumpa dalam forum podcast Fakultas Syariah ini. Berkaitan dengan tadi yang ditanyakan pada saya tentang desain kurikulum, ya, bahwa Fakultas Syariah itu mahasiswanya sekarang bergelar sarjana hukum. Oh, sarjana hukum semuanya, seluruh Indonesia, setelah gonta-ganti gelar, itu kan, ada SAG menjadi SHI, menjadi SSY, kemudian balik lagi, dan sekarang SH. Oh, sebelumnya berarti itu Pak? Ya, diganti Bapak? Gonta-ganti. Sekarang SH. Nggak tahu kemudian ganti menteri ke depan akan berubah lagi enggak, karena ada isu-isu yang dari tetangga sebelah yang kurang kurang sreg kalau kemudian sarjana dari syariah itu gelarnya SH. Dan mudah-mudahan ya akan bertahan gitu kan, dan itu juga didukung oleh asosiasi dekan Fakultas Syariah yang tetap memperjuangkan bahwa gelarnya tetap SH. Itu alhamdulillah seperti itu. Nah, maka karena gelarnya SH gitu kan, iya, Bapak, itu menuntut pada persamaan kesempatan ya. Jadi persamaan kesempatan di dalam ruang publik, dalam hal ini tentu saja ruang kerja. Nah, karena gelarnya sarjana hukum, sementara kita itu Fakultas Syariah, kemudian ada tuntutan dari asosiasi dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah yang menyebutkan bahwa bila alumni Fakultas Syariah ini mau disetarakan dengan sarjana hukum pada umumnya, maka wajib ada sekitar 28 mata kuliah Fakultas Hukum itu yang harus ada di Fakultas Syariah. Dan alhamdulillah Fakultas Syariah UIN Salatiga itu sudah memenuhi apa yang menjadi standar itu. Jadi satu, kurikulumnya jelas, desain kurikulumnya mengikuti desain kurikulum Fakultas Hukum, walaupun tidak seluruhnya, sebagian ya. Tetapi kemudian karena kita syariah, maka keilmuan syariah juga harus menjadi ciri khas kita yang dari dulu. Maka kurikulum kita itu bukan terbelah ya, terbagi dua. Jadi harus punya, mahasiswa itu harus punya dua kompetensi langsung. Kompetensi langsung yaitu ilmu hukum positif dan ilmu hukum syariah gitu kan.
Nah, ini bisa menjadi nilai plus, bisa juga menjadi nilai minus ya. Minus. Nilai plusnya adalah bahwa mahasiswa syariah itu memiliki dua kompetensi ilmu hukum dan ilmu syariah. Itu. Tetapi ya, nilai minusnya itu adalah kemampuan untuk memahaminya secara mendalam itu menjadi terkurangi gitu. Terkurangi. Ya, ini menjadi problem. Maka ke depan atau dia mulai dari sekarang itu mahasiswa syariah harus memahami betul bahwa kompetensi ini tidak boleh hilang. Dua kemampuan ya, kemampuan ilmu hukum dan kemampuan ilmu syariah harus dua-duanya sama, 50-50. Harus balance. Nah, iya balance gitu. Jangan salah satunya. Itu kalau kemudian mau bersaing gitu kan. Ya. Nah, karena desain kurikulum yang seperti itu ya harus terbagi, maka mahasiswa syariah tentu harus memiliki etos dan effort yang lebih keras untuk pengembangan diri, mas gitu. Jadi pengembangan diri karena desain kurikulumnya terbelah dua, maka mahasiswa syariah harus belajar mandiri keilmuan hukumnya di perpustakaan atau di tempat lain, plus juga belajar keilmuan syariahnya yang nggak boleh hilang. Ya, itu Pak. Gitu. Dan ini ya tantangan bagi mahasiswa syariah, sekaligus juga sebagai peluang. Apakah nanti ketika berada di dunia kerja, ketika berhadapan dengan fakultas hukum itu punya daya juang dan nilai lebih, nilai lebih gitu kan. Harusnya berani memberikan nilai lebih karena kompetensinya dua kompetensi. Maka akan berpulang kepada mahasiswanya sendiri. Jadi dikembangkan mau begitu saja kayak model mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang ya nanti tidak akan punya tadi keilmuan yang bagus. Karena tadi terbagi dua, terbelah gitu kan. Nah, maka menjadi mahasiswa syariah itu harus punya double kompetensi itu. Ini menjadi tantangan. Jadi belajarnya harusnya lebih keras. lebih disiplin. Kemudian ada target-target yang harus diraih sehingga gelar sarjana hukumnya itu menjadi pantas gitu loh, wangun gitu loh. Sehingga kalau di masyarakat orang itu kan ndak akan lihat kamu itu fakultas syariah atau fakultas hukum ketika gelarnya SH, dianggap semua persoalan itu tahu. Ini tantangan. Maka mahasiswa syariah itu harus belajar betul-betul lebih keras. Kalau dulu zamannya saya, kenapa gelar saya dua itu SH dan SHI? Karena satu kuliah di fakultas hukum, satu kuliah di fakultas syariah. Berarti dan univ, Pak? Satu universitas. Saya satu universitas, cuma beda gedung saja. Karena kan memang dulu gelar sarjana syariah itu adalah sarjana hukum Islam. Dan dunia di penegakan hukum, terutama hakim dan jaksa itu harus gelarnya SH. Itu walaupun saya nggak punya cita-cita jadi hakim dan jadi jaksa, tetapi saya ingin belajar gitu aja. Ingin belajar. Tahu ya Pak? Akhirnya tahu. Ya tahu lah. Tahu belajar lebih. Ya sebenarnya kalau dari segi kemampuan itu setiap mahasiswa itu memiliki modal yang sama. Tinggal effort belajarnya aja yang harus dipacu gitu. Ya, pikir gitu Mas. Jadi intinya desain kurikulumnya double. Maka harus dua kompetensi. Dan itu yang sering saya sampaikan ketika saya berkunjung atau mewakili fakultas ketika ke lembaga-lembaga pemerintah. Bahwasanya fakultas syariah itu harusnya kami lebih
lebih baik gitu, karena kompetensi kami tidak hanya memahami hukum positif Indonesia tetapi juga memahami hukum Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam yang kemudian bisa saja dijadikan sebagai nilai tambah untuk melihat apakah hukum positif ini baik secara ketika bersinggungan dengan nilai dan moral agama bertentangan atau tidak. Itu menjadi nilai plus harus. Iya, Pak. Mungkin itu ya, Pak, ya, bisa jadi hukum Islam ini bisa jadi mengoreksi hukum yang ada, hukum positif ini, Pak. Bukan mengoreksi, tapi menjadi sebagai tambahan pertimbangan ketika mahasiswa syariah itu terlibat di dalam proses legislasi atau penegakan hukum atau bekerja di bidang-bidang hukum yang lainnya, tidak hanya berpikir skriptualis dalam nilai-nilai dalam klausul-klausul hukum positif, tetapi mampu memberikan masukan atau nilai positif atau pandangan lain ketika ilmu syariahnya itu ada gitu, sehingga yang lahir itu kombinasi keilmuan. Kombinasi keilmuan sehingga diharapkan akan melahirkan sesuatu yang lebih luas, tidak hanya satu sisi tapi dua sisi. Kemudian bagaimana pertimbangannya kemudian melahirkan hal yang diharapkan lebih baik karena melihat dari dua sisi yang berbeda. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi di Fakultas Syariah itu kurikulumnya itu ada dua sisi. Satu juga ada hukum Islam dan juga ada hukum positifnya. Nah, seharusnya dengan adanya dua sisi ini yang kita pelajari itu menjadi nilai plus bagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Salatiga. Dengan catatan yakni dengan effort belajar yang lebih giat lagi. Gitu ya, Pak? Iya. Nah, Bapak tadi kan mengenai kurikulum ya, Bapak. Nah, selain kurikulum nih, Bapak. Nah, banyak mahasiswa di Fakultas Syariah ini yang penasaran, Bapak, mengenai percepatan studi. Nah, itu bagaimana, Bapak? Percepatan studi kalau merujuk kepada Peraturan Menteri nomor 53 itu ada dimungkinkan bisa. Dimungkinkan bisa. Jadi paling menjadi 3,5 tahun, 3 atau 7 semester. 7 semester itu ada peluang, tapi saya melihat karena dua kompetensi itu saya belum menemukannya ada mahasiswa yang mencoba 3,5 tahun, rata-rata memang di atas 4 tahun, tapi peluangnya itu ada. Peluangnya itu ada. Catatannya adalah ya setiap semester harus maksimal. Harus maksimal ininya dapat SKS-nya gitu, 24 SKS. Kemudian merencanakan skripsinya itu lebih awal dia dari semester 5 paling tidak. Semester 5 itu sudah ada bayangan. Kemudian menulisnya di semester 6 dan cepat itu. Itu insya Allah bisa semester 7 sudah selesai. Jadi peluang itu ada, tapi kok belum ada yang mungkin teman-teman yang lihat mesti langsung saja bisa 3,5 tahun. Semoga bisa langsung 3,5 tahun teman-teman. Ya, saya harapkan begitu. Kalian ya ada yang mencoba lah, coba rekor mendobrak itu, karena memang juga ada tuntutan akreditasi itu yang menuntut mahasiswa kita itu lulus tepat waktu. Oh, itu juga berpengaruh ya, Pak? Iya, terhadap akreditasi di kampus ya, Pak? Jadi kalau ada mahasiswa yang molor-molor ya kita agak sedih juga karena akan berpengaruh pada akreditasi. Ada satu poin penilaiannya itu gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau pengen akreditasinya tinggi, nah jadi
lulusnya juga harus cepat 3,5 tahun, jangan molor-molor gitu teman-teman. Nah, itu Pak, jadi catatan buat teman-teman semua Pak. Kan kadang-kadang kan, aduh akreditasinya masih ini, nah jangan kitanya aja belajar aja kurang Bapak. Jadi untuk akreditasi unggul itu tidak hanya kami dosen yang dituntut itu, tapi effort mahasiswa juga untuk lulus tepat waktu itu penting. Karena di sini kita ngejar-ngejar gitu, tapi mahasiswanya nanti aja gitu kan. Iya, ya jadi sulit nggak juga bisa gitu. Jadi harus dua arah kerja di sini, mendorong kemudian mahasiswanya juga ikut sumbangsi. Ayo kita cepat selesai. Selesai. Gitu. Hilangkan rasa malas. Gitu. Iya, sekarang kan ya tetap usaha untuk meraih unggul pada setiap program studi tetap dilakukan. Siap. Itu. Tapi ya kami meminta mahasiswa juga ikut aktif lah. Ayo belajar yang giat, kemudian cepat selesaikan skripsinya. Jangan molor-molor. Jangan molor-molor teman-teman. Gitu. Nah. Jadi ibaratnya ada peluang ya Bapak. Oh iya, besar peluangnya itu. Tetap ada. Asal ada kita peluangnya. punya effort yang lebih. Desain kurikulumnya sudah memungkinkan untuk itu. Oh, juga kan sekarang di semester 5 juga udah KKN ya Bapak? Ya, Nah, kan itu salah satu kritik kami ya. Ketika saat itu ini dituntut lulus tepat waktu, tapi KKN ada di semester 8. Ini kan udah masuk akal ya. Iya, Bapak. Saya pikir gitu. Nah, akhirnya kemudian rembukan dengan ya banyak pihak dengan LP2M juga. Akhirnya kemudian rubah kurikulumnya dan kemudian sekarang semester 5 sudah bisa KKN. Itu asalkan persyaratannya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi tidak bisa. Tidak bisa. Itu. Oke Bapak. Tadi mengenai itu ya Bapak, percepatan studi. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak yang tidak kalah menarik tadi mengenai percepatan studi, yakni mengenai isu terkait skripsi Bapak. Nah, kan isu-isu di luar kan bahwa skripsi itu bisa digantikan dengan jurnal asalkan terbit ke Sinta berapa gitu Bapak. Nah, itu bagaimana Pak? Sudah diterapkan atau belum nih Bapak di fakultas ini? Ya, terima kasih. Ini isu ini sebenarnya sudah lama, cuma baru kemarin ya, semester kemarin itu kita bicarakan serius dan saya merancang beberapa alternatif untuk alternatif selain skripsi tetap ada. Skripsi tetap ada, tapi bagi yang mau tidak skripsi kami berikan beberapa alternatif gitu kan. Terus dirapatkan, akhirnya dari hasil rapat itu dipilih hanya satu alternatifnya, yaitu artikel jurnal. Oh, artikel jurnal. Artikel jurnal harus Sinta, kalau saya tidak salah Sinta 3, 2, dan 1 atau Scopus. Sintanya ini yang Scopusnya ini Pak yang menjadi syarat ya Pak. Nah, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa mulai semester 4. Oh, semester 4 Bapak. Jadi mahasiswa yang semester 4 itu sudah mulai merancang, saya mau selesai dengan skripsi atau dengan artikel. Jadi bisa skripsi atau artikel. Jadi semester 4 itu sudah boleh mengajukan dengan cara datang ke Wadek 1 di semester 4 itu. Pak, saya ingin tidak menulis skripsi tapi artikel. Nah, harus datang ke Wadek 1, kemudian Wadek 1 nanti akan menunjuk pembimbingnya langsung ditunjuk. Jadi tunjuk pembimbingnya untuk bagaimana bisa menulis artikel jurnal sampai submit di Sinta yang ditentukan dan maksimal terbitnya di ketika di semester 8. Maksimal di situ. Maksimal, jadi bisa memulai menulisnya di semester 4. Kemudian namanya
submit itu perlu ada waktu, ada yang setengah minimal 1 edisi kan. Oh, iya. Ada edisi kalau jurnalnya terbit 2 edisi berarti kan 1 semester. Iya, Bapak. Itu. Nah, dibatasi sampai semester, terbit di semester 8. Makanya akan lebih baik kalau kemudian menulis di semester 4 dengan bimbingan pembimbing yang ditunjuk, kemudian langsung selesai submit, terbitnya tahun depan berarti kan semester misalkan semester 6 sudah terbit. Ya sudah, tinggal menyelesaikan mata kuliah yang sudah selesai. Langsung saya lulus. Cuma sampai sekarang belum ada satu pun. Nah, ini teman-teman harus. Belum ada satu pun yang datang ke saya gitu kan. Nanti akan ditunjuk sesuai dengan kira-kira kamu prodinya apa, itu kan? Prodinya apa, kemudian temanya akan apa? Ya jelas harus sesuai dengan prodinya, temanya, gitu. Nggak boleh loncat-loncat kemana-mana. Nah, kemudian ditunjuk dosen yang kira-kira punya kemampuan untuk membimbing. Gitu. Nah, untuk matur ke Wadek 1 Bapak ini udah harus punya judul terlebih dahulu apa sudah cuman angan-angan Bapak? Ya, tema bagusnya gitu? Bagusnya itu sudah punya bayangan yang tertulis, atau paling bagus ya sudah bisa menggambarkan, Pak, saya sudah melakukan mini riset atau menulis begini ceritanya. Nanti saya kan untuk bisa menunjuk siapa yang menjadi pembimbing kan saya mesti harus tanya supaya tidak salah menentukan siapa pembimbingnya yang nanti akan menjadi penulis kedua. Gitu. Ternyata dalam menunjuk pembimbing juga harus itu ya, Pak? Iya, enggak asal sesuai judulnya apa, kemudian saya lihat kompetensi dosen yang sesuai dengan tema itu siapa. Gitu. Jadi tidak asal nunjuk. Tidak asal nunjuk, Pantesan itu, Pak. Saya lihat juga mengenai penunjukan dospem itu, dosen pembimbing skripsi itu juga kayaknya ada kayak tutup boxnya sendiri dosennya, Pak. Iya. Contoh seperti Pak ini, ini, nah itu. Maka kalau kemudian saya salah memprediksi dosen ini, biasanya dosennya akan memberikan ini ganti dosping ya, gitu. Saya nggak paham. Jadi dosen itu jujur, kalau nggak bisa ya nggak bisa, gitu. Karena itu ya keilmuan itu, membahas mengenai keilmuan, kebaruan, inovasi. Ya. Karena kan juga skripsi juga dibaca banyak orang ya, Bapak ya. Ya. Nah, tadi kan mengenai skripsi Bapak yang sangat-sangat menjadi syarat untuk lulus di Fakultas Syariah ini. Pilihan. Jadi bisa skripsi dan juga bisa artikel, asalkan artikel itu bisa submit di Sinta 321 bahkan Scopus, teman-teman. Jadi bila teman-teman pengen artikel bisa nulis di semester 4 ya, Bapak? Sudah mulai. Bisa matur ke Bapak Farhani selaku Wakil Dekan 1 di Fakultas Syariah UIN Salatiga. Nah, tadi mengenai skripsi Bapak, nah selanjutnya ini mengenai gini Bapak, mengenai pengembangan praktikum, pengembangan profesi seperti PPL, KKL gitu Bapak. Itu bagaimana Bapak? Pengaturannya seperti apa Bapak? PPL itu dan KKL itu kan ada di dalam kurikulum yang nilainya digabungkan kan, gitu, digabungkan. Dan ini wajib diikuti oleh mahasiswa. Itu. Nah, bagusnya PPL dan KKL itu diikuti oleh mahasiswa yang semester 6. Nah, dua periode yang lalu itu karena ada pergeseran kurikulum, gitu kan, menjadikan PPL kemarin kan semester 4 seperti kamu juga kan semester 4. Nah, itu akibat dari tadi dari yang pertama itu adalah akibat dari
tuntutan akreditasi mahasiswa harus lulus tepat waktu. Itu kan ada poinnya yang dihitung gitu kan. Iya Bapak. Tuh, kemudian kita review kurikulum, ternyata review kurikulum kita itu tidak memungkinkan untuk tadi lulus di tepat waktu karena jumlah yang berlebih, nggak sama antar prodi itu. Kemudian dilakukan review. Setelah dilakukan review itu tiba-tiba muncul sudah selesai ya, muncul Permen 53 tahun 2003 itu muncul. Yang berakibatkan pertama itu KKL dan PPL itu 2 angkatan sekaligus karena benturan. Pertama, yang kedua kemudian berakibat pada sudah baru semester 4 itu sudah KKL dan PPL. Nah, disitulah muncul terutama muncul masalah ya, terutama ketika mahasiswa ini PPL-nya di lembaga peradilan, terus di kantor advokat, di kejaksaan, itu kan. Itu banyak masukan, dari para hakim terutama. Ini mahasiswa harusnya sudah sudah menempuh hukum acara. Ini kan baru sebagian mayoritas enggak gitu kan, sehingga kami ini ketika ditanya kok pantesan belum nyambung ya gitu kan. Itu ya biasanya kalau saya yang jadi DPL-nya di mana saya jelaskan itu, mohon maaf Pak Hakim, ini karena akibat dari perubahan kurikulum dan Permen 53 itu, sehingga imbasnya ini. Maka nanti tahun 2026 itu nggak ada PPL dan nggak ada KKL. Malah nggak ada. Karena loncat, diundur, balik lagi ke yang sebelumnya, yang minimal semester 6. Pokoknya setelah mengambil mata semua hukum acara baru bisa PPL dan KKL. Ya sih Bapak, mengenai PPL juga emang harus, kalau kita belum berkecimpung dalam ilmunya, ntar ditanyain kita jadi malu Pak. Kok ini nggak bisa hukum acaranya bagaimana, apalagi di peradilan ya Pak. Sangat-sangat emang harus perlu paham banget hukum acara perdata misalkan. Iya betul, acara perdata, pidana kan jika kita belum memiliki isinya di otak ini, kalau ditanyain kan wah kok nggak tahu, kayak malu gitu ya Pak. Ya betul malu. Jadi tahun depan tidak ada PPL dan nggak ada PPL, tidak ada KKL. Jadi mahasiswa yang sekarang semester 4 ya nabung aja dulu. Nabungnya semakin panjang. Ada info terkini tahun depan tidak ada PPL dan KKL. Itu mundur 1 tahun berikutnya. Oke. Nah, tadi mengenai itu ya Pak, profesi, pengembangan profesi ya Pak. Nah, yang terakhir Bapak, mungkin ada pesan untuk mahasiswa semua Bapak, mahasiswa Fakultas Syariah. Ya, jadi begini Mas Fadlan, saya pesankan kepada mahasiswa syariah itu ya, semuanya. Jadi sekarang itu teknologi hadir di tengah kita, itu. Nah, teknologi itu pada satu sisi itu ada manfaatnya, pada satu sisi itu menjadi titik lemah mahasiswa, terutama mahasiswa Gen Z yang terkenal itu nggak mau susah-susah. Itu dia ke planet sedikit itu teriak, gitu kan. Sehingga kalau menemukan kesulitan sedikit itu nangis, depresi, itu kan. Itu Gen Z semuanya itu. Kesulitan sedikit lari. Diam, itu kan, ngamuk. Nah, jadi mahasiswa syariah itu jangan terlalu bergantung kepada teknologi, terutama
AI itu. AI itu AI. Membunuh sebenarnya. Kalau rokok membunuhmu, AI itu membunuhmu juga. Rokok Secara intelektual. Jadi ada satu riset kecil-kecilan dari CPNS kita. 2 kelas itu dijadikan percobaan. 1 kelas tidak boleh menggunakan AI, 1 kelas menggunakan AI. Hasilnya apa? Yang menggunakan AI itu palsu semua. Wah. Jadi begitu AI-nya dimatikan, maka mati otaknya juga. Mati otaknya, Pak. Sedangkan yang dilarang sama sekali menggunakan AI, ya begitu dihentikan gitu kan, dia masih punya kreasi, walaupun terbatas. Keterbatasan itu kan karena membacanya itu sedikit kurang gitu, ya, Pak? kurang. Jadi namanya memori otak itu kalau bacaannya banyak maka yang keluar akan banyak. Sedikit itu ya sedikit. Tetapi itu masih lebih baik daripada Mending ya, mahasiswa itu tergantung dengan AI itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Di negara-negara Skandinavia, Nordik itu mahasiswa itu nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai laptop. Wah, berarti Gitu. Padahal mereka dulu yang awal-awal mencetuskan itu. Sekarang dilihat semuanya. Sekarang menulis pakai buku dan perpustakaan menjadi ramai lagi. Ramai lagi ya, Pak. Itu. Jadi jadilah mahasiswa terutama rajin-rajin membaca buku yang banyak. Itu. Sebanyak-banyaknya. Ada pepatah bilang, baca bukumu, jangan biarkan berdebu. Ya. Nah sekarang persoalannya buku aja nggak punya gitu kan. Iya. Nah, buku aja nggak punya. Makanya kan itu, persoalan saya sering kali bertanya kepada mahasiswa, kalian semester berapa sekarang? Semester 5, Pak. Siapa yang sudah pernah membeli buku 10? Nggak ada yang ngacung. Itu. Kan semester 5 membeli 10 buku dalam 2,5 tahun. Ya, Pak. Enggak ada yang ngacung 10, turun lagi 5, yang ngacung 1. Gitu. Nah, padahal problem ya, Pak? Padahal saya kuliah itu 1 semester bisa 10 lebih. Waduh. Gitu punya buku. Effortnya. Gitu. Nah sekarang suruh punya buku karena saya suruh beli, wajib. Kalau nggak beli nggak punya. Ya ampun. Kan parah itu. Karena paksaan dipaksa. Waduh. Perpustakaan diramaikan lagi. Teman-teman itu ibaratnya kita ada teknologi, tapi teknologi itu jangan memperbudak kita ya, Pak. Kita harus juga tetap belajar, membaca, banyak-banyak membaca karena kita mahasiswa yang dikenal ibaratnya besok menjadi agen of change ya, Pak. Agen perubahan, maka kita harus effort untuk membaca, belajar lebih banyak lagi, memperdalam ilmu yang kita sedang pelajari di Fakultas Syariah ini. Nah, tadi telah disampaikan teman-teman pesan dari Bapak Farhani, semoga tersampaikan Bapak dan juga bisa dilakukan dengan baik oleh mahasiswa semua. Ya, saya harap begitu. Siap. Saya juga berharap semoga kita juga bisa belajar semangat lagi dan juga bisa mengharumkan nama Fakultas Syariah UIN Salatiga ini. Nah, baik Bapak, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami yang insya Allah bermanfaat ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Akan hal ini teman-teman bisa nonton videonya, jangan lupa videonya sangat-sangat daging karena keilmuannya banyak sekali. Akan hal itu terima kasih Bapak, saya sebagai host pada podcast pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.